Pentakosta. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Julius Erik Tanabora. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk mensyukuri semua ini. Kita menyanyi, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita ini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Sorak sukacita ini dan selamanya. Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembimbing di dalam ibadah pada saat ini dapat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Demikian nats pembimbing hari ini. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Juga. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar
hatinya yang tulus. Duduk. Marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu lalu, kami telah melakukan banyak kesalahan di hadapan-Mu. Kami gagal mengalahkan nafsu duniawi, sehingga kami telah serupa dengan dunia ini. Kepadamu kami berseru. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, di tengah situasi kehidupan saat ini, hidup kami dilanda berbagai macam kesulitan. Kami mengeluh sepanjang hari, meratapi nasib dan memaki kondisi kehidupan saat ini. Kami tidak mampu melihat kasih Tuhan yang sedang merawat kehidupan kami. Pikiran kami akhirnya menuntun kami semakin menjauh dari persekutuan kami dengan Tuhan. Kepadamu kami berseru. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Tuhan, kami mengakui kerajinan kami beribadah semakin menurun. Keresahan dan kecemasan selalu menghantui hidup kami, sehingga kami menjadi umat yang pasif. Kami sulit meyakini bahwa kuasa Tuhan dapat memulihkan hidup kami dan bahkan hidup dunia ini. Pandemi yang masih berlangsung membuat diri kami pesimis akan adanya perubahan kehidupan di dunia ini. Saat ini, kami seringkali menjadi orang yang pemarah dan mudah bertengkar dengan sesama. Kami seringkali kehilangan kontrol terhadap emosi diri kami. Kepadamu kami berseru. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat
Maka dengarlah berita pengampunan dosa seperti yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang mengatakan kepada kita semua, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi Gita Bakti 33. Tuhan Allah, janganlah kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Injil Matius 22, ayatnya yang ke-37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Silakan duduk kembali. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Penatua Betty. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepada
Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Ya, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dengan kerendahan hati kami datang untuk memohon pertolongan dan juga hikmat, agar kiranya kami semua yang hadir di dalam peribadahan ini boleh membaca dan merenungkan bagian dari Injil Yohanes. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 yang menyatakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?"
Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Silakan dinyalakan kameranya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat Cornelius, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio ini. Hari ini kita berbicara tentang seorang tokoh yang penting di masa peralihan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi para penafsir Alkitab menyebut Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh transisi, ya, dari nubuatan-nubuatan yang dikisahkan di Perjanjian Lama, kitab-kitab para nabi, ya, dengan masa yang baru di mana Allah menjadi manusia. Nah, kalau kita membaca Injil Yohanes ini, ya, jadi Bapak Ibu lihat Alkitabnya itu, kalau di pasal 1, judulnya firman yang telah menjadi manusia. Nah, di bawah judul itu kosong. Itu artinya cerita ini hanya disampaikan oleh Injil Yohanes. Nah, sedangkan perikop kita, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, di bawah judul itu ada referensi-referensi lain. Artinya bahwa cerita kesaksian ini bisa juga dilihat di Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12, Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 dan Injil Lukas. Gitu. Ya, itu artinya dia juga diceritakan dalam Injil yang lain dengan kekasan yang berbeda. Lalu kalau kita juga melihat di bagian bawah itu ada catatan kakinya. Ya. Nah, catatan kaki pada perikop ini yang paling penting adalah pada ayat yang ke-23. Seperti yang menjadi nats pembimbing tadi.
Referensinya di mana? Yesaya 40 ayat 3, dilihat paling bawah. Nah, jadi kalau membaca Alkitab itu mata ke atas dan mata ke bawah, bolak-balik. Jangan matanya ke tengah aja gitu kan. Nanti nggak ngerti ini bagaimana kisahnya, gitu ya. Nah ini sekalian ngajarin yang baca Alkitab yang beneran. Kalau punya kemampuan bahasa asing, boleh juga ambil Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ya, bahasa Belanda, bahasa Portugis, atau bahasa Ibrani, Yunani, boleh. Untuk bisa memberikan sebuah penegasan bagi cerita yang kita baca. Ya. Nah, saya mulai dulu dengan tema yang disampaikan oleh gereja kita, yaitu jati diri hamba Tuhan. Ya. Jadi jati diri hamba Tuhan itu mau diangkat sebagai sebuah refleksi. Nah, jati diri itu kalau kita pakai bahasa sehari-hari, itu kalau di kantor atau di organisasi itu biasanya disebut profil. Profil seseorang. Ya. Jadi dilihat dulu secara eksternalnya. Ya, ini dia asal muasalnya dari mana. Bibit, bebet, bobot, dan sebagainya itu. Ya. Baru masuk ke dalam hakikat yang paling mendasar itu adalah sebuah pertanyaan gitu. Ya. Lalu apa maksud dan tujuanmu? Nah, kan begitu. Hadir di tengah-tengah komunitas ini. Ya. Jadi profilnya dulu ya. Kalau di dalam buku Sabda Bina Anak, Sabda Bina Teruna, Anda dijelaskan ya. Yohanes Pembaptis ini anaknya siapa, kan begitu. Dia datang dari mana, nah, dan sebagainya. Kalau dalam khotbah hari Minggu nggak usah dijelasin karena Bapak Ibu sudah tahu. Kalau masih belum tahu juga belajar sama PA, sama PT, kan begitu ya. Nah, jadi langsung kita bicara tentang hamba Tuhan yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Ebed Adonai. Ebed itu adalah yang mengasihi. Adonai sebutan pengganti untuk Yahweh. Jadi Ebed Adonai. Jadi hamba itu pasti mengasihi tuannya. Kalau dalam Alkitab, ya, nggak ada hamba yang membenci tuannya. Kalau ada hamba yang membenci tuannya, habis hamba itu. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam makna kata hamba itu terdapat dua hal. Yang pertama, kasih, dan yang kedua, setia. Jadi seorang hamba itu pasti mengasihi dan setia terhadap tuannya. Gitu. Jadi kalau bilang hamba Tuhan, berarti ini orang-orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Nah, bereslah istilah itu kan. Gitu. Jadi tidak pernah ada hamba yang merencanakan kejahatan pada tuannya. Gitu. Kalau itu terjadi berarti dia bukan hamba, gitu ya. Dia penyusup yang masuk, nah, yang dalam bahasa Indonesia itu dikatakan serigala berbulu domba. Nah kan begitu ya. Nggak berbulu ayam. Ya. Nah sekarang kita lihat bahwa Yohanes sendiri memperkenalkan dirinya dengan samar-samar. Ya. Ketika ditanya apakah kamu Elia, apakah kamu nabi yang secara khusus, apakah kamu Mesias, dia jawab bukan. Jadi hal pertama yang mau disampaikan dari bacaan ini adalah sebagai seorang hamba Tuhan, maka kejujuran juga penting.
Jangan mencuri, ya. Mencuri apa? Identitas tuannya, gitu ya. Mengaku. Nah, saya ingat film ya. Ini kan mumpung bulan September kan. Ya. Jadi ada film yang biasanya diputar itu ya, film perjuangan ya. Jadi kan ada seorang prajurit yang ditanya kan, nah, mana Nasution? Nah, baru ajudannya yang ngomong kan, saya Nasution. Nah, matilah ditembak. Gitu. Tapi itu niatnya baik ya. Dia seorang prajurit yang mengaku sebagai jenderal yang dicari itu. Nah, saya nggak tahu apa filmnya diputar lagi ya bulan September ini. Nah, tetapi jati diri Yohanes ini kemudian membawa berbagai macam pengajaran. Satu itu tentang kejujuran. Kalau bukan, jangan mengaku iya. Gitu. Nah, sekarang ini kan di kelompok Kristen banyak yang mengaku-mengaku kan, gitu. Kelompok yang menyebut dirinya apa itu, perempuan itu siapa namanya? Ya. Dia mendengar suara sangkakala di langit katanya, dan suaranya itu ditujukan untuk dia. Nah, lama-lama ngomongnya udah ngelantur-ngelantur, ditangkapin polisi semua, kan begitu. Mengaku sebagai sang juru selamat. Gitu. Jadi orang-orang di kekristenan juga banyak-banyak yang keblinger gitu, ya. Kita ini mengikuti Yesus saja, tapi jangan ngaku-ngaku sebagai Yesus gitu. Nah, kan pemimpin-pemimpin di gereja-gereja itu kan banyak begitu, ya. Kita ngikut Mesias, jangan ngaku Mesiasnya. Kalau kita hambanya kok ngaku jadi Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Yohanes. Dia bukan Mesias karena dia mempersiapkan transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru, di mana nanti Roh Kudus turun ke dalam diri Yesus di Sungai Yordan. Maka dia tidak mengatakan dirinya Mesias. Nah, orang yang jujur-jujur begini ini mulai jarang gitu ya. Karena orang mau membangun sebuah citra yang bombastis gitu. Jadi walaupun nggak bisa apa-apa, tongnya berbunyinya nyaring banget gitu. Makanya orang Indonesia buat pepatah peribahasa itu, tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Ngaku-ngakunya kan. Nah, saya mau nyumbang 2 triliun deh buat apa tuh? Rakyat Indonesia ya kan. Nyaring banget kan itu bunyinya. Lah sampai polisi-polisinya kan dicopot akhirnya. Nah, tapi yang mendengarkan tong kosong begitu kok ya percaya aja kan begitu. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan juga ya repot ya. Masa susah begini ada yang kelebihan duit segede gitu. Ya. Mau percaya gimana, nggak percaya takut dosa kan gitu. Ya udah percaya jadi kibulin lah kan gitu. Nah, jadi orang yang mengaku gitu ya, yang banyak membuat pengakuan, saya ini keturunan darah saya biru, saya keturunan Pangeran Diponegoro, gini. Terus saya ini keturunan manalah begitu. Itu banyak kosongnya begitu ya. Nah, jadi pengakuan-pengakuan yang hanya memberikan sebuah lip service saja supaya orang terkesan, oh iya. Kan begitu. Nah, sama seperti saudara-saudara kita yang berpindah dan khotbah di tempat lain. Kan kosong semua yang diomongin itu. Cuman kopar, kapir. Ya. Kalau ditelah omongannya nol besar. Ya. Siapa pengkhotbah yang nggak usah sebut namanya lah. Ya. Nggak penting juga orang-orang itu. Karena omong kosong semua. Kan begitu. Ya. Tapi kan selalu di hadapan orang banyak mengaku apa? Mengaku hebat. Nah, jadi harus belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Ya, dia dengan rendah hati, dia hanya mengatakan,
akulah suara orang yang berseru-seru, gitu ya. Jadi dia hanya mengaku dirinya sebagai utusan dari Tuhan yang sudah diberitakan oleh Nabi Yesaya dulu. Dia juga nggak ngaku-ngaku sebagai nabi, nggak ngaku-ngaku sebagai apa, mungkin keturunan nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, kan begitu. Banyak aja pengakuan-pengakuan itu, pada akhirnya kosong semua, kan begitu. Nah, jadi utusan yang berseru-seru, ya. Nah, perkataan itu kemudian juga mengingatkan seperti yang disampaikan dalam Injil Markus juga kan, bahwa memang sebelum kehadiran Kristus, datanglah dulu Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini saya sedang menyiapkan bahan katekesasi online itu tentang Yesus Kristus. Nah, jadi itu ada penjelasan-penjelasan, ya. Dan ada penafsir yang kemudian kan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya bersepupulah dengan Yohanes Pembaptis. Atau mereka menjadi sebuah persekutuan atau komunitas, gitu. Makanya Yesus datang menjumpai Yohanes di Sungai Yordan. Jadi ada kedekatan, gitu. Ya, ada kedekatan, relasi, ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga kan ada yang mengkaitkannya bahwa oh ya, karena mamanya Elizabeth, bapaknya Zakarias itu, Elizabeth kan sepupunya Maria, kan begitu ya. Ya ada saudaranya lah ini. Brother. Jadi Yohanes dengan Yesus ini brother, ya, saudara laki-laki, gitu. Sepupu dekat apa sepupu jauh ya, tergantung kita pakai kacamata mana menilainya. Tapi ada kedekatan secara kekeluargaan. Nah, walaupun demikian, Yohanes tetap tahu dirinya siapa. Dia bukan Yesus. Dia bukan Mesias itu. Tetapi dia hanya mempersiapkan jalan untuk menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia, ya. Luruskanlah jalan Tuhan, ya. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Lalu kemudian dia memperkenalkan dirinya lagi sebagai seorang yang akan membaptis, ya. Ayat yang ke-26, 26, ya. Yohanes menjawab mereka, kata, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Kan? Jadi dia nanti membaptis. Gitu. Jadi tugas Yohanes hadir, ya, dalam rangka mempersiapkan kedatangan Kristus sebagai anak Allah, maka prosesnya lewat baptisan selam di Sungai Yordan. Nah, gitu. Nah, walaupun baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan selam di Sungai Yordan, ya orang Kristen nggak perlulah pergi ke Sungai Yordan kalau mau baptis. Kan begitu. Tidak ada kewajibannya, oh kita baptis biar afdol ke Sungai Yordan, nyelam sekalian. Hati-hati nggak muncul lagi, kan begitu. Jadi kemudian kalau gereja merumuskan baptisan hanya dengan percikan, air yang sedikit, jangan kemudian dibantah, uyuhan Tuhan Yesus aja di dalam sungai itu. Ya apakah kita mau ke sana semua? Kan begitu. Itu kan hanya tata cara membaptis. Ya. Yang penting itu adalah hakikat baptisan itu dengan wibawa ilahi mana, kan begitu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu beres udah. Nggak perlu airnya seember, segayung, sekolam berenang, nggak perlu. Nah, pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan itu kan pembaptisan yang awal, ya, satu-satunya yang sakral. Nggak bisa diikuti sama manusia lain, gitu loh.
Kita ke Yerusalem, ke Yordan, baptisan ya. Kalau kebanyakan duit, mau bagi-bagi saya gitu loh. Ya, kan bagi-bagi gereja gitu. Jadi ada yang sering senangnya begitu kan. Ya, saya lihat juga kelompok-kelompok Kristen lainnya pakai baju putih-putih, pergi ke kolam renang, nyemplung semua gitu. Ya, boleh-boleh aja lah gitu. Dengan penghayatan masing-masing. Tetapi saya mau katakan bahwa pembaptisan di Sungai Yordan hanya sekali, tidak ada manusia yang bisa menirunya. Kenapa? Karena tidak ada lagi Roh Kudus yang turun di situ hinggap ke orang-orang yang dibaptis itu. Hanya turun kepada Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya anak Allah. Ya, jadi jangan menengada, oh mana burung merpati nggak turun-turun, ya nggak bakalan turun. Orang itu punyanya Yesus kok. Kita mau minta bagaimana? Sudah dibaptis di dalam gereja aja, pakai air yang dikit itu, nggak usah mikir yang macam-macam. Ya, kita mengikuti Yesus, bukan berarti kita kemudian mau sama seperti Yesus. Nggak bisa. Coba berpikir yang rasional tuh. Ya, mengikut aja udah di belakang ya, gimana? Mengikut teladannya udah. Nah, kadang-kadang kalau kita bernyanyi ya satu lagu tuh, ya, ku mau sepertimu Yesus, seperti apanya sih kan kadang kita mikir tuh. Ya. Tapi ya udahlah karena terlanjur dari ciptakan kan nggak mungkin ditarik lagi lagu itu. Ya, tapi kalau menghayatinya benar-benar, nggak bisa kita mau jadi sama dengan Yesus itu. Yohanes aja nggak berani, apalagi kita yang hidup sekarang. Nah, jadi itu menunjuk gimana sih profil kita sebagai hamba yang mengikut tuannya. Gitu. Walaupun punya relasi keluarga, Yohanes Pembaptis ini menganggap Yesus itu Tuhan. Dan dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu untuk dirinya. Ya. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, 27 ya, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu saking hormatnya itu. Tali sepatu ya, tali sendal, ya, alas kaki itu. Ya. Bahkan untuk membuka tali kasutnya aja tidak layak. Jadi ini sebuah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia itu hadir untuk mempersiapkan kedatangan Sang Tuhan itu. Nah, ini jati diri hamba yang penuh kejujuran, penuh rasa hormat, dan mengenal dirinya sendiri. Gitu. Jangan mau menjadi diri orang lain tanpa mengenal diri sendiri. Siapa saya? Gitu. Jangan berperilaku mau meniru orang lain. Nah, itu kan bisa juga dijadikan refleksinya. Ya, jati diri saya siapa? Nah, ya Yohanes mengatakan, saya Yohanes Pembaptis yang diutus untuk berseru-seru dan memberitakan jalan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saya bukan Tuhannya. Begitu. Jadi proses pengenalan diri itu sangat-sangat penting. Sehingga kalau kita ngomong, memberikan kesaksian itu yang bisa beneran gitu. Jangan kesaksian isinya bohong semua. Nah, jadi GPIB ini dalam merumuskan kesaksian dalam ibadahnya, pada akhirnya tidak mengizinkan kesaksian cerita. Nah, kenapa begitu? Nah, dulu-dulunya kan dikonsepkan, ini cerita orang ini benar apa enggak kan gitu. Akhirnya udahlah, yang pasti-pasti kan kalau kesaksiannya lewat nyanyian, lagu yang sudah ditulis, diproduksi, dinyanyikan. Nah itu, ya dia mengidentifikasi dirinya dalam lagu itulah. Seperti tadi Penatua Betty nyanyi ya. Saya nggak tahu judulnya apa ya itu. Bagus juga tuh, ya. Jadi kalau setiap orang terpanggil untuk bersaksi lewat pujian, gitu ya. Nah, kalau lewat cerita ini kita repot gitu kan. Ya. Nanti kalau kita curiga, marah, nggak dicuriga. Ya, ini ceritanya ngalor ngidul jadinya kan, atas ke bawah, kiri ke kanan kan begitu. Nah, terakhir dibilang saya ini cucunya Nabi, kan begitu repot kita semua. Ya, nah di pos gerbang surga itu lebih gila lagi, saya ketemu orang, Pak Pendeta, saya ini udah naik turun surga.
Mati saya bilang. Ya. Pekerjaannya sehari-hari apa? Tabib itu, dukun. Tapi dia udah naik turun surga juga. Apa iya kita mau kasih yang begituan kesaksian di dalam gereja? Mari ikut saya udah naik turun surga. Ya nggak waras semua kita jadinya. Nah, jadi pengenalan terhadap diri itu menjadi penting supaya kita, orang Indonesia bilang tahu diri lah, gitu ya. Tahu diri, tahu bagaimana kita harus menempatkan diri di tempat yang tepat, kan begitu. Nah, ini bukan persoalan memperkenalkan diri, berbeda ya. Memperkenalkan diri apa adanya supaya orang lain kenal, ya oke gitu. Memprofil diri. Tapi dalam memperkenalkan diri, ya jangan ada tipu muslihat di dalamnya, gitu ya. Jangan ada hal-hal yang direkayasa. Ya, perkenalkan aja diri kita apa adanya, begitu. Kalau cuma sekolah sampai SMA, nggak usah bilang saya ini gelarnya doktor. Akhirnya ketahuan kan malu banget kan begitu. Ternyata doktornya beli. Nah, di mana tuh? Jakarta banyak yang jual disertasi. Kan ketahuan anggota dewan, ya. Cuman SMA bilangnya doktor. Gitu. Jadi bicara perkenalkan diri itu apa adanya. Orang akan terkesan dengan diri kita karena diri kita ini tidak sama dengan orang lain. Punya kekhasan, punya sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu jadilah dirimu sendiri, gitu. Jangan mau jadi orang lain, gitu. Nah, walaupun banyak ya pengaruh-pengaruh ya sekarang ini kan begitu ya. Ya, pengaruh globalisasi namanya. Orang mau menjadi macam-macam, gitu. Banyak kan mau menjadi orang terkenal. Nah, mau jadi artis Korea misalnya, kan nonton film Korea melulu gitu ya. Rambutnya dicet pirang gitu, ya yang di Korea mah cocok, yang di sini mah nggak cocok banget kan begitu. Panas terik, ya, rambutnya kemudian kering kayak daun-daun. Nah, itu kan mau memprofilkan diri bukan sebagai, kalau saya ini orang Ambon, ya udah jadi orang Ambon aja, nggak usah berlaga orang Amerika gitu. Gitu ya, Pak. Ya, kita nggak usah gaya-gaya yang lain-lain gitu, jadi diri sendiri. Ya, jujur memperkenalkan diri seperti Yohanes. Memperkenalkan dirinya sebagai utusan yang kemudian mempersiapkan jalan untuk Kristus. Nah, jadi itu yang disampaikan bagi kita semua ya. Pertama, kejujuran itu sangat penting, apapun yang menjadi pekerjaan kita ya. Di luar gereja, di dalam gereja, di luar rumah, di dalam rumah, ya kan? Kejujuran itu kan penting, gitu. Jangan suka bohong-bohong terus. Ya. Hobi makan bagus, ya. Jangan hobinya ngibul gitu. Kan repot kan, orang dikibulin semua. Ternyata dia, wah. Nah, jadi sekali lagi Yohanes Pembaptis ditugaskan sebagai utusan yang memberitakan kehadiran Tuhan. Ya, dulu nggak ada toa, dulu nggak ada media sosial, jadi dia berteriak saja di padang gurun itu. Lalu setelah itu tugas keduanya adalah membaptis, gitu. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan inilah dia Mesias. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, jawaban itu yang diberikan kepada orang-orang Farisi. Ya. Dengan tegas dia mengatakan, aku bukan Mesias. Nah, semoga kita tidak ketemu di zaman sekarang ini yang mengaku saya Mesias. Gitu. Nah, kalau saya Lionel Messi, ya ada memang itu pemain bola. Tapi Messi bukan Mesias. Kan begitu. Nah, jadi itu yang menjadi kesaksian Yohanes tentang dirinya. Nah, setelah ini maka Bapak Ibu juga harus memikirkan bagaimana diri saya memberi kesaksian tentang saya. Ya, kita ini semua ya memberi kesaksian. Saya ini siapa sih? Gitu. Pengikut Kristus, anggota GPIB Cornelius Lido,
warga Pelkat, PKB, PKLU dan seterusnya. Terus apalagi ya. Itu yang kita persiapkan. Rajin baca Alkitab 1 hari 5 kali baca. Rajin berdoa 1 hari 5 kali doa. Ya mungkin begitu kan? Nah itu kan memperkenalkan diri kan begitu. Saya umur 60 ya, rajin ikut PKLU. Nah, kan misalnya begitu. Ya, itu salah satu cara memperkenalkan kesaksian gitu ya. Kan begitu. Nah, kesaksian itu ya sama nilainya dengan orang yang selalu bercerita, saya malam mimpi ketemu dengan Nabi gitu. Lebih baik Bapak Ibu bersaksi, saya warga PKLU setiap hari Sabtu ikut ibadah Zoom di gereja. Itu bagus dah kesaksiannya itu. Nggak usah bilang saya lihat langit terbelah, jalan terbelah, apa mau kiamat dunia ini, kan begitu. Nah, jadi kesaksian-kesaksiannya yang apa ya? Bahasa itu mendaratlah di bumi itu. Jangan kesaksian yang terbang-terbang di awan gitu ya. Itu kadang membuat orang ragu gitu ya. Kita sih menghormati kesaksian ya, kalau memperkenalkan diri saya begini. Tapi kan jangan akhirnya membuat keraguan karena ceritanya terlalu tinggi-tinggi. Biasa-biasa aja, jadi orang rendah hati saja. Nanti Tuhan yang meninggikan kita gitu dan memberkati kita. Nah, persiapkan saja kesaksian-kesaksian Bapak Ibu sekalian tentang diri masing-masing di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa kemudian menjalani ya perjalanan ziarah kita di dunia ini sebagai umat Kristus. Sekali lagi, kita ini pengikut Kristus, umat Kristus, kita bukan Kristusnya, gitu ya. Kita pengikut Tuhan, kita bukan Tuhannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mendengarkan saksian pujian, nyanyian jemaat maksud saya. Yesus inginkan dirimu bersinarlah. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita mendengarkan sebuah kesaksian pujian lagi dari Pelkat Teruna. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got your father and mother in his hands. The whole world in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his in hands. his He's got the whole world in his hands. dampak-dampak positif dari pandemi COVID-19. Dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga dan waspada akan kesehatan. Membawa kita untuk berpikir bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya terlalu akan kesedihan maupun kepedihan. Pasti dari segala itu ada rencana indah yang menanti kita. Kita semakin giat dalam membersihkan diri maupun lingkungan. Kita ini bisa melakukan hal-hal baru di rumah, mencoba hal-hal baru seperti belajar memasak atau mungkin melakukan hobi yang sebelum pandemi ini tertunda gitu. Jadi kita kayak terhambat untuk melakukan hobi kita karena waktu pandemi itu kita tuh sibuk melakukan segala sesuatunya sibuk. In his hands, he's got everybody here. In his hands, he's got the whole world in his hands. Nanti majelis jemaat bikin kayak begitu ya, bagus tuh. Nyanyinya di mana gitu ya. Bikinin 16 orang dari rumah masing-masing. Ya. Apa nanti minta tolong. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Nah. Mari kita arahkan diri kita untuk berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas hikmat yang Tuhan berikan bagi kami untuk memahami pembacaan firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memberikan kesaksian diri kami sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di masa kini. Dan biarlah melalui kesaksian yang jujur dan benar, maka kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana untuk pemberitaan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi dunia ini. Ya Allah, Bapa di sorga, berikan kami petunjuk dalam kehidupan ini dari semua hal yang kami jalani hari demi hari. Melalui petunjuk itu, maka kami boleh berdiri di tempat yang benar, dan ketika kami melangkah dalam kehidupan ini, kami ada di jalan yang benar,
Ketika kami berpikir dan bertutur kata, maka kami dapat menyampaikan perkataan-perkataan yang benar. Dan semuanya itu tidak dapat kami kerjakan tanpa kehadiran Roh Tuhan yang kudus. Tuntun kami untuk kembali ketika kami tersesat di jalan-jalan dunia ini. Tuntun kami kembali masuk ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dengan segala hal yang kami rasakan, dengan segala pergumulan yang sedang berkecamuk di dalam diri kami, jangan biarkan kami tersesat di jalan-jalan dunia ini ya Tuhan. Karena hidup kami akan semakin rusak, hidup kami akan semakin berantakan, dan kami kehilangan pengetahuan kami tentang kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, kembalikan kami di jalan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti bagaimana untuk hidup di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, di hari yang berbahagia ini, di mana kami boleh kembali dibangunkan dari tidur kami, sebagaimana sebuah kesaksian Kristus yang bangkit di hari yang ketiga. Maka biarlah kami boleh menjalani hari Minggu ini dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang positif, baik untuk keluarga maupun untuk sesama, dan terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan daripada kami segala rasa iri hati, dengki, dendam, dan segala hal yang dapat merusak kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebagai warga gereja yang hadir di masa kini, maka biarlah kami masing-masing boleh menghayati diri kami sebagai warga gereja, di mana Yesus Kristuslah kepala gereja. Oleh karena itu, biarlah kami boleh terus diberikan kekuatan untuk mengikut teladan Sang Kepala Gereja, Sang Juru Selamat, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Hidup kami bermakna bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi bagi orang lain yang ada di sekitar kami, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, tuntun kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji di tengah-tengah dunia ini, bukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kami memohon senantiasa segala pengetahuan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, agar tinggal menetap dalam diri kami, membentuk karakter diri kami, sehingga kami boleh dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kapasitas kami juga sebagai warga masyarakat, maka biarlah kami boleh memberikan kesaksian-kesaksian tentang iman kami yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, tanpa harus berbicara hal-hal yang tidak penting. Biarlah kami dikenal karena kami sebagai pengikut Kristus yang hidup bersahaja di tengah-tengah masyarakat. Hidup karena Tuhan yang memberikan kehidupan, bukan karena kami yang berhasil meraih kehidupan dunia ini. Dan biarlah melalui kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat, orang mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat, dan juga mengenal cinta kasih Tuhan bagi semesta alam ini. Ya Bapa di dalam sorga, dalam kesehatian kami sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gereja, maka biarlah pada saat ini kami boleh menaikkan syafaat-syafaat kami untuk keberadaan saudara-saudara seiman kami. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi pimpinan-pimpinan gereja yang ada di seluruh wilayah Indonesia, baik Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia maupun Majelis Sinode GPIB, bersama dengan departemen-departemen yang ada, Dewan Pelkat, dan seluruh mupel-mupel yang ada. Secara khusus juga untuk persiapan panitia pelaksana persidangan
yang akan memilih Majelis Sinode yang ke-21. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia, Majelis Sinode, dan setiap utusan-utusan yang akan hadir di dalam persidangan tersebut. Dan secara khusus Tuhan memberkati utusan dari Cornelius Lido untuk dapat mengikuti seluruh proses persidangan dari awal hingga selesai. Kami menyerahkan diri kami semua berada dalam tuntunan kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, pengurus, dan pelayan Pelkat, serta warga jemaat GPIB Cornelius ini. Dengan kasih setia Tuhan telah memelihara kami semua, maka biarlah kami mengabdikan diri kami sebagai bentuk kesaksian iman kami kepada dunia. Maka berikan hikmat kepada seluruh anggota penatua diaken, pengurus dan pelayan Pelkat, dan seluruh warga jemaat untuk mengikut Kristus dengan sebenar-benarnya. Kami berdoa untuk warga jemaat yang hidup dalam kesendirian dan kelemahan jasmani. Kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, dan para lansia. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi mereka semua, bahkan memakai kami sebagai saluran berkat Tuhan. Bagi keluarga-keluarga GPIB Cornelius Lido yang sedang bergumul di dalam persoalan-persoalan ekonomi keluarga, kiranya Tuhan menolong mereka semua masing-masing untuk menemukan jalan yang baik di antara berbagai macam pilihan untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga. Pulihkan dan kuatkan senantiasa setiap anggota keluarga yang harus bergumul akibat pemberhentian hubungan kerja, kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, dan berilah sebuah pengharapan yang tetap kuat bahwa Tuhan mempersiapkan hal-hal yang baru bagi kehidupan mereka. Juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup, berikan hikmat kepada masing-masing orang muda yang sedang menjalani kehidupan mereka untuk pekerjaan, biarlah mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak bergabung dengan komplotan-komplotan yang jahat, merusak generasi-generasi yang ada di Indonesia ini. Jauhkan dari segala keinginan-keinginan gemerlapnya dunia, sehingga jatuh ke dalam pencobaan. Juga bagi yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka semua, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Tolonglah para orang tua untuk mengarahkan anak-anak mereka berkait dengan hal ini, sehingga orang muda tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang fana ini, dan menemukan pasangan-pasangan hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang sedang menjalankan proses belajar, studi dari tingkat anak sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap hal yang dipelajari agar menjadi sesuatu yang berguna bagi masa depannya dan juga bagi Indonesia ini. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Tuhan, lihatlah mereka dan angkatlah sakit penyakit dalam diri mereka. Kami menyerahkan hari ini untuk Oma Luisa Herklot, Saudara Michael, Ibu Maria Francina Kalahatu, Bapak Rodion Takoi, Ibu Demi Nawati Silaban, Opung Simangunsong, dan Bapak Adelius Nazara. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan memulihkan kondisi kesehatan mereka hari ini. Ya Allah Bapa di sorga, bagi warga jemaat yang merayakan HUT perkawinan dan juga HUT kelahiran, kiranya Tuhan juga memberkati keberadaan mereka satu persatu, dan biarlah mereka mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan pelihara hingga hitungan usia yang mereka rayakan pada sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa juga untuk setiap pelayanan diakonia
perkunjungan warga jemaat, dan berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Cornelius Lido ini, biarlah Tuhan menolong kami semua. Khususnya bagi panitia renovasi, pastori, biarlah Tuhan juga menolong mereka untuk dapat menyelesaikan proses yang sudah diawali hingga berakhir dengan waktu yang direncanakan. Segala kesulitan kami sebagai manusia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami bukakan jalan selebar-lebarnya, sehingga panitia dapat mendatangkan proses pembangunan yang lebih baik, boleh mendapatkan dana dari berbagai macam pihak yang ingin menolong dan membantu proses pembangunan ini. Gerakan hati setiap anak-anak Tuhan untuk memberikan janji imannya bagi proses pembangunan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun pikiran kami sehingga kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 mengingatkan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan namanya. Jemaat menyanyi dari GB 82, bait yang pertama sebelum jemaat memberikan persembahan, dan bait yang kedua setelah jemaat memberikan persembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu yang boleh kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan di dalamnya juga kami membawa sedikit dari persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Kau kuduskan, Kau berkati ya Bapa. Layakkan kami Tuhan dan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Warta Jemaat tanggal 5 September 2021. Teologi dan Persidangan Gerejawi, yaitu jadwal kegiatan sepekan dari tanggal 5 hingga 11 September 2021 untuk hari Minggu. Untuk PT melalui YouTube, petugas pengurus PT. Untuk IMPA di keluarga Nasara, pengurus PA. Untuk hari Rabu, tanggal 8 September 2021, pukul 19, ibadah PKP lewat Zoom, pelayan firman Bapak Pendeta Julius Erik Tanabura, P1 Bapak Jan Kalhatu, P2 Bapak Nathan Pakwe. Untuk hari Jumat tanggal 10 September 2021 pukul 18, sermon berfilter via Zoom, seluruh peserta musik dan kantor, pelayan ibadah Pilkat. Hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 17, ibadah PKP via Zoom, pelayan firman Bapak Pendeta Julius Erik Tanabura, P1 Ibu Ari Lasa dan P2 Ibu Erni Sinaga. Selanjutnya yaitu perkunjungan warga jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat untuk tanggal 11 September 2021 pukul 10 bertempat di keluarga Bintang Selapan dan keluarga Ferdinand Dumana. 24. Pendataan vaksin jemaat. Majelis Sinode meminta data warga jemaat Cornelius yang sudah divaksin. Oleh karena itu, warga jemaat yang sudah divaksin untuk melapor kepada Orsek dan Warpolsek. PPSDI dan PPK. Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen atau PAK tahun ajaran baru. Diberitahukan pada seluruh orang tua bahwa pendidikan agama Kristen akan dimulai Minggu tanggal 12 September 2021. Untuk daftar nama, Bapak Ibu bisa melihatnya di WA Group. Mohon bagi orang tua yang belum mendaftarkan anak-anaknya di PAK untuk segera mendaftarkan diri. Terima kasih. Pembangunan ekonomi gereja, yaitu laporan keuangan saldo dana pelayanan 21.907.147. Untuk dana renovasi gereja 65.944.000 dan berbentuk barang yaitu dari keluarga Arifin Sidaputar 40 sak semen. Inforkom dan Libang, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presiden dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 5 hingga 11 September 2001. Yang pertama yaitu Saudara Juan Velaksi Aritunang tanggal 7 September kelahiran,
anak Daniel Simangunsong tanggal 7 September kelahiran, Ibu Faridana Pitupulu tanggal 8 September kelahiran, anak saudara Septi Rizky Irawan tanggal 9 September kelahiran, Theo Yeskial Limbong tanggal 9 September kelahiran, anak Kevin Stephen Tunu tanggal 9 September kelahiran, dan yang terakhir saudara Stephen Marcus Rombon tanggal 11 September kelahiran. Demikian untuk warta jemaat Upagiani. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Yang pertama untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ya. Ya. Selamat ulang tahun kan gitu. Jangan lupa kirimannya ke Pastori. Kemudian yang kedua, nah itu guyon aja, jangan masukin ke dalam hati, Bapak Ibu ya. Di pendeta ini banyak minta makan aja. Nah, saya mau tambahkan hasil yang kemarin belum sempat dimasukkan, yaitu sermon persiapan pengurus Pelkat PA. Ya, jadi mulai minggu depan itu nanti dimasukkan setiap hari Kamis ya, di Pastori jam 18.00 sesudah maghrib, berarti 18.15 ya. Jadi persiapan pengurus PA di hari Kamis. Lalu untuk hari Jumat, bagi ketua-ketua Pelkat dan ketua panitia renovasi, mohon bisa hadir lewat Zoom untuk memberikan informasi-informasi yang detail ke dalam warta jemaat. Ya. Jadi mulai ketua Pelkat PA sampai PKLU ikut sermon hari Jumat lewat Zoom. Ketua panitia renovasi atau panitia lainnya ikut juga supaya kita memasukkan data di dalam warta jemaat ini itu bisa detail karena masing-masing data itu berasal dari orang-orang yang tepat, gitu ya. Jadi bukan katanya, dan katanya, kan gitu. Jadi langsung bisa memberikan evaluasi dan koreksi di dalam warta jemaat. Jadi sekali lagi untuk hari Jumat, saya mengundang ketua-ketua Pelkat dan panitia renovasi untuk bisa ikut hadir di dalam sermon majelis jemaat dalam rangka mengisi warta jemaat dengan data-data yang valid, begitu ya. Jadi kalau salah saat itu koreksi, ya. Jangan sudah di ini, lupa salah. Nah, itu. Memang kan manusia banyak kesalahan, tapi ya jangan ulang-ulang terus. Lalu yang berikutnya, pendataan vaksin ya, ini perlu dijelaskan juga. Jadi Majelis Sinode itu mengirim surat. Nah, nomor suratnya nggak dimasukin situ. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah vaksin, keluarganya, ya daftar ke Majelis Jemaat gitu, kasih tahu. Karena Majelis Jemaat akan mengisi data online ya. Data online untuk dikirimkan ke Majelis Sinode dan Majelis Sinode mengirimkan ke Satgas Nasional. Ya, jadi ngomong aja kami sekeluarga ini udah vaksin 2 kali misalnya, atau baru vaksin sekali. Nah, udah masukin. Ya, kasih ke majelisnya yang terdekat di sekitar itu, nanti dibawa di dalam pertemuan, nanti baru dimasukin ke dalam pendataan online, ya.
karena nggak dikasih linknya, hanya dikasih ke majelis ya, jadi linknya nggak diedarkan ke jemaat. Ya beda dengan Google Form itu ya kan diedarkan. Ini perlu verifikasi dulu nampaknya. Nah itu kemudian ada lagi tentang kegiatan ya, kegiatan panitia. Nah makanya itu harus ada update terus kan, misalnya kegiatan panitia renovasi di Warta Jemaat itu tertulis data yang sudah minggu lalu kan. Tanggal 29 Agustus pemindahan barang ke rumah kontrakan, tanggal 1 September pembongkaran gedung pastori. Nah sekarang sudah tanggal 5, makanya perlu update kegiatannya apa saja, supaya baik panitia yang lainnya tahu, warga jemaat tahu, dan kita semua sama-sama tahu. Ya, jadi buat Pak Ketua Panitia atau Sekretarisnya, ya, time schedule itu perlu disampaikan ke warta jemaat untuk diberitakan pada jemaat sambil mengingatkan yang belum janji iman, nah, kan begitu. Jadi kita ini sambil menyelam minum air gitu, asal jangan tenggelam aja. Nah, kita akhiri ibadah kita sebagai amanat pengutusan, Bapak Ibu sekalian, kembali dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Tinggalkan yang lama dan jalani pola kehidupan yang baru dalam pertobatan di dalam Kristus. Mari berdiri, kita bernyanyi Gita Bakti 283. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Pulanglah dengan damai dan arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu.
pendeta tuh ya. Mana? Udah. Ini gimana Mas? Udah ya? Udah ketahuan nggak? Dari foto. Udah. Kalian sebelah sini. Sementara minggu kalian. Kondisinya dapet. Udah. Belum terasa. Oke. Kita keluar. Mereka berdoa. Kita